Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kelakuan dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat serta Buya Yahya, intinya ulama-ulama kadrun, ulama-ulama kampret, para pemuja Rizik Syihab, para pemuja Bahar Smith, bikin Gus AA ngakak terbahak-bahak bro, mikik terbihik-bihik, ngukuk terbuhuk-buhuk, ngekek terbehek-behek, ngokok terbohok-bohok. Aduh, dasar manusia-manusia yang innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang zalim dan bodoh, bodoh dan zalim. Ilmunya tinggi tapi malah bikin bunuh diri. Ilmunya tinggi tapi hanya untuk cari sensasi. Ilmunya tinggi tapi hanya akan bikin NKRI mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana mungkin mas bro, orang yang diundang untuk memberikan sambutan pada peresmian gereja disebut murtad, disebut melecehkan agama, disebut menghinakan agama, padahal itu bukan ceramah pada biasanya, itu hanya sambutan sebagai rasa kasih sayang dari mayoritas ke minoritas. Allah saja mengajarkan untuk saling melindungi dan saling menolong. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu, cukuplah Allah yang jadi penolongmu. Nah di sini mas bro, Gus Miftah ini berperan sebagai tangan-tangannya Allah, pewaris Alkitab Quran. Tsumma awrasna kitabal ladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Jadi Gus Miftah ini sedang menjalankan Al-Quran. Allah saja begitu maha pelindung dan maha penolong, maka kita pun sebagai hambanya, sebagai yang selalu salat, tunduk, patuh kepadanya, wajib memberikan perlindungan dan pertolongan, baik dengan umat yang seagama maupun dengan umat yang berlainan agama. Makanya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Indonesia ini butuh Gus AA mau. Ulama yang ngaco, maka kata Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, karena Al-Quran ini cermin ya bu, Al-Quran ini cermin ya pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Al-Quran ini seperti kaca cermin. Orang yang membaca Al-Quran berarti sedang bercermin. Nah jadi para ulama suruh bercermin kepada Al-Quran. Kalau ada kiai ajengan habaib kelakuannya aneh-aneh, ilmunya tinggi tetapi fatwanya sungguh menyalahi, cek lewat Al-Quran. Ini kamus besarnya, ini kamus besarnya akhlak, ini kamus besarnya ilmu, cek. Dan kita sudah cek apa yang sudah dilakukan oleh Gus Miftah ini sudah sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasir. Allah saja maha pelindung dan maha penolong, maka sebagai hamba pilihan Allah, ulama pilihan Allah berhak memberikan perlindungan dan pertolongan kepada minoritas. Ya bu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, datangnya Gus Miftah ke gereja memberikan sambutan sebagai bukti kasih sayang, memberikan perlindungan dan pertolongan untuk mengamalkan sebuah ayat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Silakan beribadah menurut kepercayaan masing-masing tanpa harus berdarah-darah. Orang Kristen merayakan hari Natal,
Sebagai bukti kasih sayang umat muslim sebagai mayoritas, ya ucapinlah. Udah haram kok. Selamat Hari Natal. Orang muslim merayakan Idul Fitri, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu ngucapin selamat Hari Idul Fitri kepada umat Islam. Orang Hindu merayakan Hari Nyepi, ya kita umat-umat beragama di Indonesia mengucapkan selamat Hari Nyepi. Begitu seterusnya. Inilah hubungan saling asah, saling asih, saling asuh antar umat beragama, sudah diajarkan dalam Al-Quran. Allahu Somad. Biar somat tahu apa arti as-somad. Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Artinya wakafa billahi waliya, wakafa billahi nasir. Semua ciptaan Allah, Allah lindungi. Semua ciptaan Allah, Allah tolong. Orang Kristen ini kan ciptaan Allah juga, Mas Bro. Orang Hindu juga ciptaan Allah. Orang Konghucu, orang Buddha, kepercayaan. Kalau ada golongan ateis, mereka semua ciptaan Allah. Selama mereka tidak menjahati kita, kita wajib melindungi dan menolong mereka. Dalam konteks pengaman ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Orang Kristen silakan beribadah di gereja, kita datang mempersilahkan, kita datang memberikan welcome, hidup berdampingan di bumi Indonesia, karena kita sudah sepakat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia, siapapun boleh mendirikan tempat ibadahnya dimanapun, asal tidak menzalimi orang lain. Nggak ada yang salah dari Gus Miftah, memang mengamalkan Al-Quran. Sekarang katakanlah UAS memakai hadis Nabi untuk menghajar Gus Miftah, Ustadz Ali Hidayat memakai hadis Nabi atau kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menghajar Gus Miftah. Tapi ingat, Gus Miftah ini memakai Al-Quran, maka bobotnya lebih kuat Al-Quran daripada yang selain Al-Quran. Karena pada dasarnya hadis, kitab-kitab para ulama itu semuanya itu meninduk kepada Al-Quran. Jadi kalau ada yang aneh-aneh dari kitab selain Al-Quran, ya salahkan kitab itu, bukan Al-Quran. Ketika Gus Miftah melaksanakan Al-Quran, maka Gus Miftah ini orang yang benar. Ustadz Somad dan Ustadz Adi Hidayat orang yang salah, sesat. Udah gak masuk. Orang yang masuk ke gereja disebut murtad, nggak ada dalam Al-Qurannya. Udah gak masuk akal, gak masuk logika. Orang yang cuma diundang untuk memberikan sambutan pada peresmian gereja disebut melecehkan umat Islam. Cuma nggak masuk logika. Makanya wahai umat muslim dimanapun kalian berada, kata Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan kepada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika ada ustadz sekelas Ustadz Abdul Somad ngomongnya aneh-aneh, sesat, mengkafirkan orang lain, memurtadkan orang lain, maka kalian buka Al-Quran. Apakah yang diomongkan Ustadz Abdul Somad sesuai dengan Al-Quran? Jika tidak, jauhi. Berarti Ustadz ini udah sesat dan menyesatkan. Ketika Ustadz Adi Hidayat ngomong bahwa orang yang masuk ke gereja itu murtad, buka Al-Quran. Kita tidak boleh ragu kepada Al-Quran, karena ini firman Allah, semua kitab menunduk kepada Al-Quran. Ada yang aneh dari omongan Ustadz Adi Hidayat, jauhi. Kembali kepada Al-Quran. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina wa alikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Selesaikan semua perkara menurut apa yang sudah diturunkan Allah, apa Al-Quran. Ketika kalian menemukan kebingungan, buka Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah ragu kepada Al-Quran. Allah saja melindungi, menyayangi semua ciptaannya. Ini uas Buya Yahya dan ulama-ulama lain yang sealiran dengan mereka saena dewe
lebih Fir'aun daripada Fir'aun menginjak-injak Al-Quran, menuduh orang lain kafir, menuduh orang lain murtad, menuduh orang lain menistakan agama tanpa melakukan penelitian, penelaahan asbabun nuzul. Kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Makanya saya ngakak, bro. Ilmu mereka tinggi tapi mereka tidak paham. Ilmu mereka sungguh luar biasa hafalannya, tapi banyak membuat mereka salah jalan. Begitu pula dengan umat-umat mereka. Brengseknya membuta babi, sesatnya sangat jauh sekali. Saya beberapa hari terakhir ngakak aja di medsos. Nggak ada yang salah, bro. Jadi buyayaya dalam beragamanya memang dari dulu hingga sekarang itu lebih menonjolkan syarat. Akhirnya terlihat kasar, sangar, radikal, arogan. Ini yang dimaksud Abu Janda. Ustadz kiai ajaran habaib yang kasar, radikal, arogan, brutal, karena selalu memainkan syarat. Sementara ulama-ulama kiai, ustadz, habaib di NU itu lebih mengedepankan rasa. Makanya kalau kita makan, bro, rasanya itu enak, ada asam, ada manis, ada pedas, ada asin, kita nyaman makan karena makanan kita punya rasa. Sementara mereka itu seperti makan yang tidak punya rasa, akhirnya salah, kasar, sangar, brutal, radikal, arogan. Itu UAS dan pendukung-pendukungnya, UAS dan pendukung-pendukungnya, Buya Yahya dan pendukung-pendukungnya, ulama-ulama hati FPI khilafah memang seperti itu dari dulu. Kasar, sangar, brutal, radikal, arogan, nanti ujung-ujungnya teroris. Puncak radikal ada terorisme, puncak arogan ada terorisme, puncak brutal ada terorisme. Ini ulama-ulama kayak gini yang bisa menciptakan para teroris-teroris yang akan menjadikan Indonesia seperti Suriah. Mereka seperti makan tak punya rasa. Makan mereka seperti anakonda. Cuma perhatikan anakonda makan. Nggak ada anakonda makan disembelih dulu, lalu direbus, lalu kasih kecap, lalu kasih sambal, kasih bawang putih, bawang merah, bawang daun dan sebagainya. Nggak ada anakonda makan seperti itu. Anakonda itu makan jadi telan bulat-bulat. Jadi orang-orang seperti UAS, Buya Yahya, ulama-ulama hati, FPPKI, itu mereka seperti anakonda. Makannya tidak punya rasa, hidupnya tidak punya rasa, beragamanya tidak punya rasa, akhirnya yang muncul syarat. Makanya ayo bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kemudian bangsa setanah air, gabung dengan Gus A untuk melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. Mari kita beragama pakai otak, dan berotaklah dalam beragama. Mari kita beragama pakai rasa, dan pakailah rasa dalam beragama. Orang-orang yang menuduh Gus Miftah murtad, yang menuduh Gus Miftah menghinakan umat Islam, yang menuduh Gus Miftah menghina ajaran Islam, mereka itu kelompok orang-orang yang tidak berotak dalam beragama, dan agamanya dan dalam agama tidak punya otak, tidak punya rasa dalam beragama, dan dalam beragamanya tidak punya rasa. Jauhi ulama-ulama yang tak berotak dan tak punya rasa. Demi Indonesia, kita harus dekati ulama-ulama kiai ajaran habaib yang punya otak dan punya rasa dalam beragama. Makanya Gus Ama ngakak, saya kalau misalkan bisa muncul di televisi, habis mereka semua. Bila ya topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.